Bab 113. Hewan tetaplah hewan, dan mereka tetaplah punya insting buas seperti harimau. Induk mereka telah membunuh begitu banyak orang. Meskipun penduduk desa tidak berani mengatakan apapun tentang Chen Ce yang membesarkan hewan ini, pada dasarnya mereka tetaplah takut. Oleh karena itu, Luo Sanshan masih perlu pergi bersama mereka setiap hari. 3 harimau kecil, seekor macan tutul, seekor ling, dan 2 ekor anjing. Setelah kembali ke halaman, mereka berkumpul di sekitar Chen Ce. Mereka menerkam, menjadi gila, dan mengendus setengah mangkuk bubur di tangan Chen Ce, dijilat 2 kali oleh salah satu harimau kecil, lalu dijilat sampai bersih. Sifat buas pada ketiga anak harimau kecil itu sudah lama hilang. Mereka sekarang sangat jinak, dan paling tidak mereka hanya bisa berkelahi dengan orang lain. Chen Ce masih sakit kepala, tetapi dengan omelan Luo Sanshan, ketiga harimau kecil itu segera duduk berjajar dengan patuh. Bukan hanya mereka, tapi kedua anjing itu, Ling dan macan tutul, semuanya duduk berjajar dengan patuh, seperti pejuang yang terlatih ketat. Duduklah dengan patuh. Aku akan memanaskan makanan kalian. Jika aku keluar dan melihat ada yang tidak duduk dengan benar, maka tidak akan ada makanan. Luo Sanshan seperti guru taman kanak-kanak, memperingatkan sekelompok anak berusia 5 tahun. Adegan ini membuat Chen Ce tersenyum. Dialah yang tidak bisa mengendalikan mereka dengan perkataan seperti itu. Sungguh luar biasa. Tak satu pun dari hewan-hewan kecil ini akan mendengarkan kata-kata yang sama, yang kita ucapkan, tetapi mereka akan mendengarkan semua yang dikatakan dan diperintahkan Sanshan. Meskipun telah melihatnya berkali-kali, tetapi Liu Xiaoxiao masih merasa luar biasa, setiap dia melihat pemandangan seperti itu. Mungkin ini bakat. Chen Ce menyerahkan mangkuk itu kepada Liu Xiaoxiao, lalu melihat satu persatu untuk memeriksa tubuh hewan-hewan kecil ini. Bagus sekali, semuanya bersih. Ini ada hubungannya dengan ketiga kucing besar itu. Awalnya kedua anjing besar itu juga kotor. Namun sejak ketiga harimau kecil itu tiba, mereka berkumpul dan menjilat satu sama lain tanpa mempedulikan apapun, membuat bulu anjing itu halus dan bersih. Mereka bertiga tidak hanya menjilat 2 anjing, tapi juga macan tutul dan ling. Meskipun macan tutul dan ling mengganggu mereka, mereka juga keluarga kucing, dan wajar jika kucing akan menjilat kucing. Namun ketiga harimau kecil itu sepertinya memiliki gangguan obsesif-kompulsif. Mereka selalu menjilat ketika tidak ada pekerjaan, dan mereka akan bahagia hanya setelah masing-masing dari mereka menjilatnya satu sama lain. Tidak lama kemudian, bubur daging panas dimasukkan ke dalam ember dan Luo Sanshan mengeluarkannya. Segera setelah itu, dia menurunkan palung kayu lainnya. Palung kayu ini dibuat khusus oleh Da Zuang, panjangnya 2 meter dan lebarnya 25 cm, bagian dalamnya bersih dan halus, sangat cocok untuk dimakan kucing dan anjing. Kemudian, seolah memberi makan babi, Luo Sanshan menuangkan bubur daging ke dalam bak kayu. Sekelompok hewan kecil itu jelas-jelas rakus dan ngiler, tapi mereka tetap tidak bergerak. Ketika Luo Sanshan telah menyiapkan segalanya dan menyeka keringat di dahinya, dia menjadi guru taman kanak-kanak lagi. Oke, sekarang sudah siap, semuanya bisa makan, hati-hati jangan sampai makanan ada di mana-mana, jangan berebut, cukup makanlah secara berurutan. Setelah mendapat izin, beberapa hewan kecil itu segera berkumpul dan mulai makan. Adapun tidak berebut, tidak makan di mana-mana, tidak dipedulikan sama sekali. Setelah beberapa saat, mereka kenyang, yang membuat Luo Sanshan sangat marah. Tapi dia tidak perlu main-main, mereka sendiri akan membersihkannya setelah makan. Hanya dalam beberapa menit, setengah ember makanan yang beratnya lebih dari 20 kg masuk ke dalam perut mereka. Hewan-hewan ini, kecuali Ling, semuanya adalah pemakan besar, belum lagi kedua anjing tersebut. Sebagai anjing penjaga gunung, mereka adalah yang paling cepat pertumbuhannya, makan paling banyak, dan memiliki energi yang tidak ada habisnya setiap hari. Meski hanya anjing, selain Ling yang tidak berani mereka ganggu di rumah, mereka akan menghajar semuanya, baik itu macan tutul maupun 3 harimau kecil. Dan mereka masih bisa mengalahkan macan tutul dan 3 harimau kecil. Status mereka dalam kelompok hewan ini agak mirip dengan 2 raja. Ketiga harimau kecil itu masih sedikit takut pada mereka. Setelah memperhatikan hewan-hewan kecil itu makan sebentar, Qiu Yaoer selesai mandi dan berganti pakaian baru. Kini kondisi keluarga Chen Ce tidak lagi seperti dulu. Tidak ada kekurangan makanan di rumah, memberi makan hewan-hewan ini membutuhkan biaya ratusan dolar setiap hari, tapi itu tidak masalah.
Juga tidak ada kekurangan pemerah pipi, guas, pakaian dan sepatu untuk ketiga wanita dalam keluarga. Dulu, mereka semua memakai pakaian bertambal. Masing-masing hanya punya satu set, dan tidak ada cara untuk menggantinya. Namun kini, pakaian musim semi, musim panas, dan musim gugur, telah disortir, masing-masing tidak kurang dari 10 set. Chen Ce bahkan meminta seseorang untuk membuat 2 lemari besar khusus untuk menyimpan pakaiannya. Tentu saja, Chen Ce punya banyak pakaian miliknya sendiri, dan istri-istrinya akan mengurus sendiri hal-hal kecil seperti itu untuk Chen Ce. Chen Ce sekarang memberi Liu Xiaoxiao uang saku 20 tael perak setiap bulan. Semua untuk mencukupi kebutuhan di rumah, terutama untuk membeli makanan, dan juga kebutuhan lain. Misalnya, pengeluaran hewan peliharaan semakin besar setiap bulan, dan mereka juga dapat membeli apapun yang mereka inginkan untuk diri mereka sendiri. Meskipun bukan sutra dan satin, dan mereka tidak membeli perhiasan emas atau perak, mereka sudah menjadi keluarga kaya. Namun mereka sendiri sangat puas, bahkan merasa Chen Ce telah memberi terlalu banyak. Mereka juga berhemat, bahkan mereka tidak mau bibi ketiganya untuk memasak di rumah mereka. Karena ketiganya merasa pandai dalam menangani semua pekerjaan di rumah dan tidak ada alasan untuk harus dibantu. Namun, Chen Ce bersikeras. Pertama, makanan yang dimasak oleh bibi ketiganya memang enak, dan kedua, dia benar-benar ingin menebus kesalahan yang dilakukan pendahulunya. Ayo pergi, Tuan Suami. Qiu Yaoer mengambil kapaknya, lalu meraih lengan Chen Ce dan keluar dengan gembira bersama Chen Ce. Di masa lalu, Qiu Yaoer adalah seorang gadis yang tidak bisa tersenyum dan selalu murung dengan semua hal yang harus dilakukannya. Namun kini, Qiu Yaoer adalah gadis ceria yang tersenyum setiap hari, dan sangat sehat, membawa tawa dan kenyamanan bagi orang-orang yang melihatnya. Mencium aroma feminim di tubuhnya, Chen Ce tidak pernah menurunkan bibirnya. Tempat pengambilan kepompong ulat sutera secara alami bukan lagi di sekolah, melainkan di pabrik pemintalan sutera di tepi sungai. Ketika Chen Ce tiba, penduduk desa sudah berbaris di luar pabrik, baik mengambil atau membawa kepompong ulat sutera seputih salju. Selamat pagi Tuan. Halo, Tuan. Halo, Nona Yaoer. Penduduk desa menyambut Chen Ce dan Qiu Yaoer dengan antusias. Keduanya tersenyum dan merespons satu persatu. Kepompong ini bagus. Besar dan putih. Tingkat hasil sutranya pasti bagus. Chen Ce memegang kepompong putih dan memujinya. Seseorang di antara kerumunan itu bertanya, Tuan, bukankah kita sepakat tentang jadwal untuk desa kita hari ini? Mengapa orang-orang dari desa sebelah juga datang ke sini? Chen Ce mengangkat matanya dan melihat ke atas, dan melihat seorang wanita desa berbicara, dia menunjuk ke tim lain tidak jauh dari sana. Tim ini berkumpul agak jauh, dan Chen Ce bahkan tidak menyadarinya sekarang. Mereka berada di akhir tim, dan sepertinya menunggu penduduk desa di desa Chenjia selesai menyerahkan kepompong, dan mereka berencana untuk mengikuti juga. Ketika Chen Ce memutuskan untuk mengumpulkan kepompong kemarin, dia mengirim seseorang untuk membuat perjanjian dengan desa lain untuk menyerahkan kepompong, pada esok hari. Oleh karena itu, Chen Ce berjalan mendekat, berniat untuk menanyakan informasi lebih lanjut. Orang-orang ini berasal dari desa Xiaolin, dipimpin oleh seorang kenalan lama, kepala desa-desa Xiaolin, Lin Changgui. Sudah ada seseorang yang tampak seperti penjaga toko di samping Lin Changgui, yang sedang berbicara dengannya. Lin Changgui mengangguk dan membungkuk kepada orang yang tampak seperti penjaga toko itu, dengan sangat hormat. Dia melangkah maju dan membungkuk sampai akhir. Lao Lu, apa yang terjadi? Bukankah kita setuju untuk memanen kepompong desa lain besok? Mengapa mereka ada di sini hari ini? Chen Ce mengabaikan Lin Changgui dan bertanya pada pria yang tampak seperti penjaga toko. Lao Lu, dia adalah penjaga toko baru di desa, dan dia juga juru bicara Chen Ce saat ini. Lao Lu berasal dari keluarga Liu dan merupakan penjaga toko yang sangat senior di keluarga Liu. Liu Sheng berinisiatif untuk merekomendasikannya bekerja pada Chen Ce, setelah dia melihat Chen Ce melakukan semuanya sendirian dan berpikir bahwa menantunya terlalu lelah. Lao Lu telah menjadi penjaga toko keluarga Liu, dengan gaji tahunan 300 tael. Dia awalnya sangat tidak senang bekerja di desa pegunungan yang kecil. Namun setelah mengetahui bahwa Chen Ce adalah menantu dari keluarga Liu, dan bahwa industri desa keluarga Chen akan menjadi industri tekstil yang akan digunakan keluarga Liu, untuk mematahkan blokade keluarga Pang di masa depan, Lao Lu datang dengan sukarela untuk bekerja. Bagaimanapun,
Dia telah mencapai status teratas di keluarga Liu. Dan di keluarga Chen, dia bisa menjadi tokoh utama. Meskipun gaji yang bisa ditawarkan Chen Ce kepadanya sekarang hanya 100 tael per tahun, dia bersedia melakukannya. Bab 114. Gaji tahunannya adalah 100 tael, yang merupakan harga yang tidak terbayangkan bagi orang biasa. Namun bagi seorang penjaga toko yang memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun sebagai penjaga toko dan telah berkecimpung dalam bisnis sepanjang hidupnya, hal ini sangat biasa. Lao Lu baru berada di sini selama beberapa hari, tetapi dia telah mengatur urusan Chen Ce dengan tertib, yang benar-benar meringankan banyak tekanan bagi Chen Ce. Kalau tidak, bagaimana Chen Ce bisa punya banyak waktu luang pagi ini untuk sarapan di rumah, dan menemani ketiga istrinya sebentar, sebelum pergi keluar. Ketika ditanya oleh Chen Ce, Lao Lu mengambil 2 langkah ke depan dan mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bos, saya sudah memberitahu semua orang ini kemarin. Siapa yang mengira orang-orang dari desa Xiaolin masih akan datang? Mereka bilang mereka tidak terburu-buru untuk menunggu, mereka hanya merasa bahwa warga desa Chenjia tidak butuh waktu lama untuk menyerahkan kepompong hari ini, jadi mereka ingin menyerahkannya bersama-sama selagi mereka masih punya waktu." Lao Lu berkata dengan sangat tidak berdaya. Ada masalah dalam berurusan dengan orang desa. Penduduk desa tidak memiliki semangat menghargai kontrak yang tinggi. Lin Changgui juga berbicara di sebelahnya. "Tuan, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengganggu proses panen kepompong warga desa Chenjia. Kami hanya akan menunggu di sini, dan kami baru akan memanen kepompong kami setelah warga di sini selesai." Chen Ce sebenarnya memahami Lin Changgui dengan cukup baik. Itu adalah kepompong pertama mereka, dan mereka telah bekerja keras selama lebih dari setengah bulan untuk memelihara kepompong tersebut. Antusias bisa terlihat dari mata mereka, dan memanennya segera akan membuat mereka merasa lega. Chen Ce tidak menanggapi Lin Changgui, tetapi memanggil Lao Lu ke samping. "Tuan Bos, bagaimana menurutmu?" Lao Lu memandang Chen Ce, menunggu instruksi Chen Ce. "Bagaimana menurutku, hehe. Lao Lu, kamu pasti memiliki lebih banyak pengalaman dalam hal semacam ini daripada aku." Chen Ce bertanya pada Lao Lu. Lao Lu tersenyum, "Tidak ada aturan tanpa aturan. Pendapatku adalah tetap berpegang pada aturan, tapi kepala desa Lin ini telah memberitahuku tentang persahabatannya dengan Tuan Bos, jadi aku." Maklum, Lao Lu masih belum memahami hubungan interpersonal Chen Ce dengan orang-orang ini, jadi dia tidak bisa langsung mengusir mereka. "Lakukan sesukamu, Lao Lu. Karena masalah ini diserahkan padamu, aku akan menyerahkan sepenuhnya padamu." "Baiklah, kalau begitu aku akan melakukannya." Setelah menerima perintah, Lao Lu segera mengajak beberapa penduduk desa untuk berdiskusi dengan Lin Changgui dan yang lainnya. Tidak lama kemudian, Lao Lu membujuk kepala desa Lin dan yang lainnya untuk membiarkan penduduk desa Chenjia hari ini, dan mereka kembali dulu ke desa asal mereka. Hal seperti ini tidak sopan. Bagaimanapun, mereka melanggar aturan terlebih dahulu dengan tidak memberikan wajah kepada Chen Ce, jadi Chen Ce tidak perlu terlalu khawatir tentang hal semacam ini. Setelah mengusir masyarakat dari desa Xiaolin, upacara panen kepompong pun dimulai. Chen Ce pertama-tama mengucapkan beberapa patah kata, menegaskan upaya semua orang, dan kemudian mengumumkan harga kepompong tersebut. Menurut rencana awal, kepompong kelas 1 dikenakan biaya 10 sen, dan kepompong kelas 2 dikenakan biaya 8 sen. Demikian pula saran yang diberikan oleh Lao Lu. Kualitas kepompong semua tidak bisa sama, sehingga perlu dibagi menjadi kelas 1 dan kelas 2. Demikian pula, harga di luar desa juga memiliki detil seperti itu, tetapi harganya jauh lebih rendah. Kepompong kelas 1 di luar desa hanya dibeli 6 sen, dan untuk kelas 2 5 sen. Sekelompok orang datang, pria dan wanita, mereka adalah sekelompok siswa. Sioyong memimpin tim, dan ada lebih dari selusin siswa dari sekolah yang mahir dalam bidang aritmatika. Mereka membuat statistik secara terpisah dan akhirnya sudah menyusun bersama-sama. Ini bukan hanya saat untuk meminta bantuan mereka, tetapi juga saat untuk menguji mereka. Penduduk desa secara alami merasa lega melihat mereka, lagi pula, ada anak mereka sendiri di dalam kelompok tersebut. Dan ketika mereka melihat anak-anaknya duduk di meja di sebelahnya dengan pulpen dan kertas sambil membuat perhitungan, penduduk desa yang datang untuk menimbang kepompong akan merasa cerah di wajahnya. Keluarga Paman Chen Ergo, kepompong kelas 1, berbobot 107 kg, yang kedua berbobot 104 kg,
menghilangkan kulit dari 27 kilogram, dan mendapat 184 kilogram kepompong. Paman Ergou, ambil tiketnya, pergilah ke belakang untuk selesaikan rekeningnya. Xiaoyong duduk di barisan depan, mengumumkan jumlahnya dengan lantang, sambil dengan cepat menulis kwitansi, lalu mencap tiketnya. Seluruh prosesnya sangat lancar, dan sepertinya ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini. Penduduk desa tertawa terbahak-bahak saat melihat anak-anak mereka terlihat begitu menjanjikan. Chen Ergou dengan senang hati mengambil tagihan itu dan menyerahkannya di belakang untuk menerima uang. Kepompong kelas 1 berharga 10 sen per kati, yang setara dengan 1.840 sen. Yang membayar tagihan adalah Lao Lu. Lao Lu juga memiliki 2 asisten di sampingnya. Mereka berdua adalah anak-anak desa. Mereka dipilih oleh Lao Lu. Mereka mungkin bukan yang terbaik dalam matematika, tetapi mereka sangat pandai dalam bertransaksi dengan orang lain. Kedua anak tersebut adalah Tong Xiaofei, putra Tong Dalei, dan Yu Situ, putra bungsu Yuli. Tong Xiaofei sudah berusia 14 tahun, sedangkan Yu Situ baru berusia 9 tahun, namun meskipun Yu Situ masih muda, anak ini sangat pintar. Dibandingkan dengan ayahnya, Yuli yang barbar, Yu Situ adalah anak yang pintar. Sama seperti sekarang, Tong Xiaofei dan Yu Situ memiliki pembagian kerja yang jelas. Tong Xiaofei membayar dengan perak, sedangkan Yu Situ memegang banyak uang sen. Yu Situ merangkai tumpukan uang besar senilai 100 sen pada tali terpisah, dan juga merangkai tumpukan uang kecil 10 sen dan 20 sen. Untuk uang Chen Ergou, Tong Xiaofei menimbang 1 atau 2 koin perak penuh, ditambah 8 untaian besar yang diberikan oleh Yu Situ. Perlakuan seperti ini membuat Chen Ergou berulang kali memuji mereka berdua. Ia pun berbalik dan memuji Tong Dalei dan Yuli di antara kerumunan, atas kemampuan mengajar anak mereka yang baik. Kedua lelaki itu, baik yang besar maupun yang gemuk, hanya bisa menggaruk bagian belakang kepala mereka dan berkata dengan rendah hati, bahwa gurunya yang telah mengajar mereka dengan baik. Awalnya, tidak ada seorang pun di keluarga mereka yang bisa membaca satu kata pun. Jika bukan karena ajaran Chen Ce, bagaimana anak mereka bisa begitu menjanjikan? Kepompong di desa Chenjia memang tidak banyak, semuanya ditimbang dalam satu pagi. Ada 137 rumah tangga, dengan rata-rata 150 kg kokon per rumah tangga, totalnya lebih dari 20.000 kg. Apa yang kini dapat ditentukan oleh pabrik tekstil adalah bahwa 100 kg kepompong dapat menghasilkan 40 kg sutra mentah, dan 80 kg sutra mentah dapat menghasilkan 3 potong kain. Lebih dari 20.000 kg kepompong dapat digunakan untuk membuat lebih dari 600 lembar kain. Menurut harga pembelian keluarga Liu sebesar 3 tael perak per kain, nilai kepompong tersebut adalah 1.800 tael perak. Tidak termasuk tenaga kerja dan biaya, laba bersihnya sekitar 1.000 tael. Populasinya cukup besar, tetapi pabrik masih terlalu kecil, dan sutra mentah tidak dapat dengan cepat diubah menjadi kain. Ini akan memakan waktu setidaknya beberapa bulan untuk menyelesaikannya. Setelah mendapatkan uang tunai, setiap rumah tangga di desa merasa gembira dan bahagia. Uang masuk begitu cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, setiap rumah tangga menerima lebih dari 1 tael perak. Namun sayang daun murbeinya sudah dipanen, sehingga tidak bisa langsung beternak ulat sutera. Hal ini pula yang membuat banyak warga desa diam-diam memutuskan untuk terus membuka lahan kosong dan menanam pohon murbei, serta berupaya memetik lebih banyak daun murbei, kelak di tahun depan, bisa beternak lebih banyak ulat sutera. Penduduk desa bahkan tidak menunggu sampai sore hari, dan segera mulai membersihkan lahan kosong dan menanam pohon di pegunungan. Sebagian besar hutan pegunungan, semuanya dekat dengan desa, telah ditebangi. Chen Ce juga sangat mendukung hal ini. Hutan itu milik siapapun yang membukanya. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini, tahun depan daerah ini pasti akan penuh dengan pohon murbei. Keesokan harinya, Chen Ce mulai mengumpulkan kepompong ulat sutera dari desa lain. Orang-orang dari desa-desa di seluruh negeri datang untuk menyerahkan kepompong ulat sutera, mereka membawa kepompong seputih salju di punggungnya. Pada awalnya, penduduk desa ini khawatir apakah Chen Ce akan menerima barang tersebut, apakah dia akan membayar, apakah dia akan menurunkan harga, dan sebagainya. Namun ketika mereka mendengar bahwa kecuali perbedaan harga antara kelas 1 dan 2, semuanya sesuai dengan yang diiklankan, penduduk desa menghela nafas lega. Dan karena semakin banyak orang yang menukar kepompong dengan uang,
antusiasme semua orang menjadi semakin terangsang. Uang. Meskipun kepompong kelas 1 berharga 6 sen per pon, dan kepompong kelas 2 hanya berharga 5 sen per pon, kepompong kebanyakan kepompong adalah kelas 1, dan dijual dengan harga tinggi. Tentu saja harganya sangat berbeda dengan harga di desa Chenjia. Tidak ada seorang pun di desa Chenjia yang membeberkan harganya, sehingga masyarakat di desa lain juga ikut senang. Ada lebih banyak kepompong di luar desa, dan butuh 1 hari penuh untuk mengumpulkannya, tetapi proses tersebut baru selesai setelah pukul 9 malam. Totalnya ada lebih dari 48.000 kg kepompong ulat sutera. Dibutuhkan hampir 300 tael untuk mengumpulkan kepompong dalam 1 hari. Selain lebih dari 200 tael di desa kemarin, pengeluaran hampir 600 tael perak membuat Chen Ce takut. Beberapa dagingnya terasa sakit. Untungnya, dia masih punya cukup uang sekarang. Dimulai dengan uang dari penjualan kertas murbei, dan 1000 tael yang telah dia bayarkan di muka masih ada di tangan Chen Ce. Kemudian, di kota kabupaten, ayah mertuanya mengirimkan 200 tael. Untuk hadiah membunuh harimau, kabupaten memberikan 600 tael, dan provinsi memberikan 600 tael. Totalnya 2.400 tael perak, tentu ada pengeluarannya juga. Dalam beberapa bulan terakhir, keluarga tersebut telah menghabiskan 60 tael, dan tentu saja Chen Ce tidak dapat menyimpan uang dari hadiah perburuan harimau sendiri, jadi dia mengambil 200 tael dan membaginya dengan penduduk desa. Gaji pekerja pabrik dan dividen desa berjumlah sekitar 100 tael. Kemudian yang terbesar adalah pabrik yang baru dibangun, yang menghabiskan biaya tenaga kerja dan material 500 tael. Jumlahnya hampir 900 tael perak, ditambah 550 tael uang yang dikumpulkan kali ini, totalnya 1.450 tael. Chen Ce masih memiliki lebih dari 900 tael dana yang dimilikinya. Sepertinya banyak, tapi nyatanya itu tidak cukup. Bab 115. Uang adalah sesuatu yang diperoleh secara perlahan dan dibelanjakan dengan cepat. Pabrik Chen Ce harus memiliki banyak investasi sebelum dapat berproduksi, dan dana pasti sudah tersedia pada saat itu. Tapi sebelum itu, dia masih perlu banyak berinvestasi. Pabrik kertas murbei saat ini tidak mendapat penghasilan apapun. Lagi pula depositnya sudah dikumpulkan setengah tahun sebelumnya. Namun pabrik tekstil bisa menyediakan dana yang besar. Sekarang operasional pabriknya sangat baik, dari semula 3 potong kain sehari menjadi sekitar 7 potong sehari. Sepotong kain berharga 3 tael perak. Sekarang setelah harga sutra dibayar, sepotong kain sekarang pada dasarnya adalah keuntungan bersih. Jika Anda membayar lebih banyak upah, itu tidak akan melebihi 10%. Oleh karena itu, pendapatan harian pabrik tersebut setidaknya 20 tael perak. Kalaupun dihitung berdasarkan laba bersih setiap hari, masih sekitar 13 tael, dan labanya akan lebih dari 60%. Seluruh kegiatan pemanenan kepompong berjalan lancar. Meskipun Chen Ce membayar banyak uang, dia merasa sedikit kesakitan. Namun semakin banyak masyarakat yang mendapat uang, mereka tertawa gembira. Mereka akhirnya menemukan usaha yang lebih menguntungkan daripada bertani. Sehingga tidak hanya masyarakat desa Chenjia yang mengikuti proses penanaman pohon murbei baru tersebut, namun masyarakat desa lainnya juga sudah mulai melakukannya, menanam pohon murbei. Lagi pula, benda ini benar-benar bisa menghasilkan uang. Pohon murbei tiba-tiba menjadi sesuatu yang sangat populer, dan tidak perlu memupuk lahan. Mereka bisa ditanam di lahan mentah atau matang, atau bisa membuka pada lahan terlantar. Meskipun Chen Ce menebang pohon di pinggiran sungai untuk mengendalikannya, banyak desa di seberang sungai juga menanam pohon murbei. Hal ini membuat Song Chengtang diam-diam marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan pada Chen Ce untuk saat ini. Seiring berlalunya bulan April, cuaca menjadi semakin panas. Pada bulan Mei, dengan desa Chenjiachun sebagai pusatnya dan desa-desa sekitarnya, daun murbei ditanam, dan bahkan harga benih ulat sutera pun dinaikkan. Untungnya, Chen Ce memiliki kejelian untuk memesan 1000 benih ulat sutera terlebih dahulu dari pedagang keliling ketika memesan benih untuk desa lain. 1000 keping, setiap benih ulat sutera harganya 15 sen, tidak seberapa, hanya 15 tael perak. Namun saat musim panas tiba, seorang pedagang keliling membawa kabar buruk kepada Chen Ce. Harga benih ulat sutera musim gugur mungkin naik 2 kali lipat, dan bahkan bisa mencapai lebih dari 40 yuan. Ini adalah pengingat bagi Chen Ce. Jika orang lain bisa membudidayakan ulat sutera, mengapa dia tidak? Rumah ulat sutera di gunung mungkin tidak akan digunakan lagi,
Lagi pula, keluarga Chen tidak bisa beternak ulat sutera sendirian, tidak akan cukup uang untuk membesarkan ketiga wanita di keluarganya itu sampai mati. Tapi rumah ulat sutera yang biaya perbaikannya mahal tidak bisa disia-siakan, bukan? Maka, Chen Ce meminta seseorang untuk membuat beberapa jaring sutra yang terbuat dari kain, lalu membungkus kedua ruangan ulat sutra tersebut. Pada awal Mei, Chen Ce memetik ratusan pon kepompong ulat sutera segar. Setelah dimasukkan ke dalam ruangan ulat sutera, ketika mencapai suhu yang tepat, mereka secara alami keluar dari kepompong dan berubah menjadi ngengat besar yang mengepakkan sayap. Ngengat itu berbeda dengan kupu-kupu. Kupu-kupu dan ngengat adalah satwa serangga yang masuk ke dalam ordo Lepidoptera. Kedua serangga ini mengalami metamorfosis sempurna. Mereka memulai siklus dari telur kemudian menetas menjadi ulat. Lalu ulat akan berubah menjadi kepompong. Pada masa kepompong inilah si ulat mengalami perubahan fisik menjadi seekor kupu-kupu dan ngengat yang cantik jelita. Tetapi keduanya punya perbedaan. Pertama, bentuk antena di kepala mereka. Kupu-kupu mempunyai ujung antena yang membulat, sedangkan ngengat antenanya meruncing dan berbulu halus. Kedua, kupu-kupu mencari makan dan beraktivitas pada siang hari atau diurnal. Menjelang malam kupu-kupu hinggap di pohon untuk berlindung. Sedangkan ngengat beraktivitas pada malam hari atau nokturnal. Oleh karenanya, ngengat biasa disebut juga kupu-kupu malam. Ketiga, saat beristirahat kupu-kupu akan menutupkan kedua sayapnya. Ngengat tidak melakukan hal tersebut. Sayapnya akan terbuka saat hinggap. Keempat, perpaduan corak warna sayap keduanya. Kupu-kupu punya warna bervariasi dan mencolok. Dan ngengat sebaliknya, punya warna yang monoton dan cenderung gelap, namun ada juga punya warna cerah. Ratusan ribu ngengat besar, berhasil memberikan Chen Ce puluhan kilogram benih ulat sutera. Jika satu atau dua benih ulat sutera dibagi menjadi 3 lembar, 1 kilogram benih ulat sutera dapat dibagi menjadi 30 lembar, 10 kilogram 300 lembar, ngengat raksasa musim ini, telah menghasilkan ribuan benih ulat sutera. Menurut harga luarnya, satu potong harganya 40 sen, dan 1000 keping harganya 400 tael perak. Di bulan Juni yang panas, bahkan di pegunungan, rasanya seperti kapal uap. Dalam cuaca seperti ini, Chen Ce bahkan menghentikan aktivitas favoritnya. Dia tidak berani tidur di samping ketiga gadis itu di malam hari karena terlalu panas. Tidur di halaman yang penuh dengan nyamuk, Chen Ce tidur selama 1 malam, dan keesokan harinya dipenuhi nyamuk. Saat ini, Chen Ce sangat merindukan AC, ataupun kipas angin blower di saat upacara pernikahan. Musim panas di ruangan ber-AC adalah musim panas yang benar-benar nyaman. Tidak ada gunanya menjadi seperti ini sekarang, panas sekali. Istriku, bagaimana kalau kita pergi mencari tempat untuk menghindari panas? Melihat suami mereka kepanasan, ketiga gadis itu akhirnya menyadari hati nurani mereka, sementara Luo Sanshan menyarankan dari samping. Di mana kita akan menghindari panas? Chen Ce bertanya dengan lemah. Luo Sanshan tidak berani menatap Chen Ce, tetapi berkata, ada sebuah gua Buddha di sana, di desa tempat asalku. Gua Buddha itu terhubung ke gua pegunungan yang dalam. Sangat sejuk. Dulu, setiap musim panas, orang-orang di desa kami akan menikmati udara sejuk di sana, untuk menghindari panas. Meskipun Chen Ce masih kepanasan, dia masih melihat pikiran kecil Luo Sanshan. Chen Ce tiba-tiba merasa sedikit malu padanya. Jadi dia duduk di kursi bambu dan meraih tangan kecil Luo Sanshan yang dingin. Maaf, Sanshan, aku berjanji padamu untuk mengunjungi rumah orang tuamu lebih awal. Aku lupa, kamu tidak apa-apakan. Ayo kita pergi sekarang, kalau tidak aku akan benar-benar kepanasan di sini. Dia berkata bahwa dia akan membawanya dan Qiu Yaoer kembali ke rumah orang tuanya setelah tahun baru Imlek. Tapi dia terlalu sibuk dan melupakannya. Memikirkannya sekarang, Chen Ce merasa sangat bersalah. Suamiku, kamu tidak perlu minta maaf padaku. Kamu sibuk dengan hal-hal besar. Tentu saja kamu harus mengesampingkan hal-hal kecil, seperti pergi ke rumah orang tuaku. Itu bukan hal kecil, bagi Luo Sanshan, kembali ke rumah orang tuanya adalah masalah besar. Dia belum kembali sejak lama. Berbeda dengan Liu Xiaoxiao, seorang gadis kaya, keluarga Luo Sanshan miskin. Rumahnya cukup jauh dari desa Chenjia, di kota lain yang berjarak sekitar 30 km bernama Sibalitun. Sibalitun adalah kota yang paling dekat dengan masyarakat Qiang. Desa Qiang yang terdekat hanya Sibalitun, sehingga mempunyai nama seperti itu. Pada tahun-tahun awal,
masyarakat Qiang sering datang untuk mengirik rumput dan biji-bijian, sehingga jumlah penduduk di desa Sibali tidak banyak. Belakangan, masyarakat Qiang direkrut oleh tentara, dan tanah di desa Sibali relatif subur sehingga menarik banyak orang. Keluarga Luo adalah salah satunya. Luo Sanshan memiliki orang tua, kakek nenek, kakak laki-laki, adik laki-laki, dan adik perempuan di rumah. Kakak laki-lakinya sudah menikah, memiliki 3 orang istri dan mempunyai 2 orang anak. Adik laki-laki dan perempuan tersebut belum menikah, ketika Luo Sanshan pergi. Keluarga tersebut memiliki tanah seluas 8 hektar dan keluarga tersebut menjalani kehidupan yang ketat. Saat ini, pada dasarnya tidak ada konsep untuk kembali ke keluarga kelahirannya, karena semua orang miskin. Kembali ke keluarga kelahirannya untuk makan makanan di sana, berarti seseorang dari keluarganya akan kelaparan. Untuk menghindari masalah ini, tentu saja Chen Ce harus membawa banyak oleh-oleh saat pergi ke desa Sibali kali ini. Yang pertama adalah hadiah paling tajam di zaman ini, daging sapi besar. Chen Ce langsung meminta seseorang untuk membeli 1/4 ekor sapi, dan meminta bagian atas tubuhnya yang artinya ada perut dan iga sapi yang montok. Nasi putih, 100 kati, millet, 100 kati, tepung, 100 kati. Ini semua adalah mata uang keras. Chen Ce tidak percaya bahwa menantu seperti itu tidak akan disukai ketika dia datang berkunjung. Selain itu, ada 2 lembar kain linen tebal berukuran sama masing-masing 13 meter yang dibeli, dan 2 lembar kain sutra. Linen dapat digunakan sebagai pelapis padat, tahan aus dan tahan kering, dan kain ulat sutra secara alami dapat digunakan sebagai pelapis. Dia juga membeli sekotak snack yang berisi beberapa kilogram kue osmanthus beraroma manis, kue kacang dan makanan penutup lainnya. Benar sekali, kali ini Chen Ce pergi ke sana dengan tujuan membantu orang miskin. Pertama, dia ingin melunasi utangnya kepada Luo Sanshan, dan kedua, tentu saja, dia juga ingin pamer. Pergi ke rumah mertua untuk pamer adalah kegiatan yang sangat mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Kali ini, selain Luo Sanshan, Chen Ce juga membawa Qiu Yaoer bersamanya, sementara Liu Xiaoxiao tinggal menjaga rumah. Ketiga anak harimau, Ling, macan tutul, dan kedua anjing tinggal di rumah. Liu Xiaoxiao mungkin tidak bisa mengendalikan mereka, jadi Chen Ce menyerahkan tugas itu kepada Chen Wu. Anak ini memiliki seni bela diri dan kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dia tidak bisa menegur mereka secara lisan, dia masih bisa menekan mereka dengan paksa. Selain itu, Chen Ce juga membawa serta 2 tokoh besar, Wang Hongwen dan He Zong. Ngomong-ngomong, ini juga memberi anak-anak di desa liburan musim panas. Setelah lebih dari setengah tahun belajar, kemajuan anak bisa dikatakan sangat pesat. Wang Hongwen ingin Xiao Yong dan yang lainnya ikut serta dalam ujian musim gugur, jadi dia memperhatikan pekerjaan rumah mereka dengan cermat. Meskipun saat itu musim panas, dia akan membuat Xiao Yong dan yang lainnya belajar tepat waktu setiap hari. Chen Ce khawatir mereka akan lelah belajar, dan dia juga khawatir lelaki tua itu akan menderita sengatan panas, jadi dia memutuskan untuk membawa mereka menghindari panas. Selain itu ada Tong Dalei, Chen Xiaobing, Liu Dazuang dan Yuli. Mereka dipaksa ikut oleh kepala desa. Jika mereka tidak diizinkan mengikuti, kepala desa tidak akan membiarkan Chen Ce lewat, apapun yang terjadi. Idenya sangat sederhana, hanya demi menjaga keselamatan Chen Ce. Dalam hal ini, Chen Ce sangat tidak berdaya, tapi dia tidak menolak. Pertama, keamanan bisa terjamin, dan kedua, membawa beberapa bawahan akan memberi Anda lebih banyak muka. Jalan menuju desa Sibali lebih mudah daripada jalan menuju desa Chenjia, jadi kereta Chen Ce sangat berguna. Sebuah kereta dan 4 keledai. Keledai itu baru dibeli dan harganya tidak murah. Harganya lebih dari 6 tael per ekor, 2 atau 3 kali lebih mahal dari babi, tapi juga merupakan kebutuhan untuk masa depan. Jalan-jalan di desa Chenjia sulit untuk dilalui dan ini dibutuhkan untuk mengangkut kain dan kertas murbei. Namun sebelum itu, biarkan Tong Dalei dan yang lainnya pergi ke desa Sibali. Bersambung ke bab selanjutnya.